Memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik,
padamu ya Tuhan. bersyukur selalu Kepadamu Bapa, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. bersyukur Kepadamu selalu kepadamu and all the time. God is One more good. time, God is good. all the time. And all the time. God is good. Come on, give it up for Jesus. Semua tepuk tangan di atas kepala bersama-sama tinggi-tinggi. Come on, let us worship the Lord, for He is good and His mercy endures forever. Break out the cymbals and tambourines. Tinggi-tinggi tepuk tangan saudaraku. Hey, hey. Call out the trumpets and horn. We praise you, God. We lift your name up high. We sound a better and harmony. It's time to worship the Lord. We sing together in unity. We've got a reason to sing. Lift up the heavenly harmony. It's time to worship the King with one voice. Every tribe will praise Him. With one voice, every tongue will tell. Angkat tanganmu, katakan that the Lord. Yes, He is. Yes, He is. His mercy lasts forever. With one voice, come and worship with your voice. We will worship with one voice. Come and worship with one voice. We worship you. We honor you, God. Come on. Break out the cymbals and tambourines. Call out the trumpets and horns. Raise up a banner and come with me. It's time to worship the Lord. We sing together in unity. We've got a reason to sing. Come on, lift up the heavenly harmony. It's time to worship the King. Everybody, with one voice, we will fight. Every tribe will praise Him. With one voice, One voice. high. Every tongue will tell. Berapa banyak percaya Tuhan baik? He is good. And His love Yes, He is. and His mercy lasts Oh, with forever. one voice, with one voice, come and worship with your voice. We will worship with one voice. Come and worship with one voice. With one voice. Every tribe will praise Him. With one voice. Every tongue will tell that the Lord is good. He's good. And His mercy lasts forever. With
kembali saudaraku. Tak perlu ku takut, tak perlu ku bimbang, ku punya Tuhan yang luar biasa. Tak perlu ku ragu, kekuatan firman-Mu telah Kau buktikan. Kebaikan-Mu dalam hidupku. Engkau Tuhan yang begitu sempurna. Engkau Tuhan yang begitu setia. Engkau sediakan yang terbaik bagiku. Engkau Tuhan yang sangat mulia. Engkau Tuhan yang begitu sempurna. Engkau Tuhan yang begitu setia. Engkau sediakan yang terbaik bagiku. Engkau Tuhan yang sangat mulia. Mari bersama-sama kita pujikan Bapak Ibu Saudaraku. Katakan, tak perlu ku ragu, kekuatan firman-Mu telah Kau buktikan. Katakan kebaikan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidupku. Engkau Tuhan yang begitu sempurna. Engkau Tuhan yang begitu setia. Engkau sediakan yang terbaik bagiku. Engkau Tuhan yang sangat mulia. Engkau Tuhan yang begitu sempurna. Engkau Tuhan yang begitu setia. Engkau sediakan yang terbaik bagiku. Engkau Tuhan yang sangat mulia. Bukankah hati kita sungguh bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, saat kita punya Tuhan Yesus yang sungguh sempurna kasih setianya. Dan melalui pujian ini kita boleh mengaku bahwa kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu ragu untuk mengikut Tuhan. Selama Tuhan tinggal di dalam hidup kita, kita mau terus berjalan bersamanya. Seberapa banyak engkau percaya, mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama dan buka kedua tanganmu dan katakan bersama-sama dengan kami yang ada di sini. Engkau Tuhan yang begitu sempurna. Engkau Tuhan yang begitu setia. Engkau sediakan yang terbaik bagiku. Engkau Tuhan
yang sangat mulia. Ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau sendiri akan meneduhkan hati kami. Beritakan firman-Mu ini Tuhan, dan berikan kami kuasa untuk melakukan firman-Mu, berjalan di atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman yang hidup hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Saya akan bagikan kepada saudara, judul khotbah saya adalah berkat. Dan kalau saudara langsung dengar, saudara mungkin akan berpikir, wow, berkat. Tapi bukan seperti apa yang kita pikirkan. Bahkan mungkin ini khotbah saya yang tidak populer, karena ini sebenarnya adalah kebenaran yang sering kali kalau bahasa saya yang saya suka gunakan itu, kalau ketika berjumpa dengan sesama hamba Tuhan, saya selalu katakan ini, pengertian ini seringkali dilecehkan malahan, dan seringkali disalahartikan, dan seringkali akhirnya jemaat tidak mengerti, dan akhirnya jemaat kecewa, kita kecewa sama Tuhan, kita akhirnya hitung-hitungan sama Tuhan, kita berdialog sama Tuhan seolah-olah kita yang Tuhan, dan kita yang memberikan syarat dan kondisi kepada Tuhan. Dan kita lakukan hal-hal ini karena kita nggak ngerti, karena kita tunggu-tunggu berkat itu dan kita salah mengerti. Saya berdoa semoga dalam waktu ke depan ini betul-betul kita mengerti, walaupun waktu sangat pendek ini, kita mengerti arti daripada berkat ini. Dan ketika kita memberikan salam kepada orang, memberitahu bahwa Tuhan memberkati, kita mengerti implikasinya apa, artinya apa gitu. Nggak sekedar bahwa kita bilang amin, bahwa ya saya akan dapat ini, dapat itu, dan lain sebagainya. Bukan itu sebenarnya. Ya, Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-22, ini adalah ayat yang pertama kali kata berkat diucapkan dalam Alkitab. Pertama kali kata berkat didokumentasikan di dalam firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 22 mengatakan, lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Kemudian yang berikutnya ayat 28 keluar lagi kata-kata ini. Kata-kata yang berikutnya di ayat 28, firman Tuhan katakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata berkat di sini, blessed, blessing, itu asli daripada kata ini di dalam Perjanjian Lama, di dalam Ibrani, itu artinya adalah
Barak dan Asher. Barak dan Asher adalah kata-kata yang arti sebenarnya adalah praise to him, celebration to him. Aku mengagungkan engkau ya Tuhan. Dan dari kata Asher adalah kata yang betul-betul artinya adalah happiness. Aku bergembira di dalamnya. Setelah ditarik semua kata-kata ini dan kemudian dibeberkan secara letterlock, kata blessing sebenarnya adalah kata yang sangat luar biasa. Karena kata diberkati adalah berarti manusia itu mengerti purpose, tujuan, rancangan, rencana Tuhan dalam hidupnya untuk mengelola hidupnya. Itu berkat, itu blessing. Nah, ini harus diluruskan supaya saudara akan terus mengerti apa yang nantinya Paulus katakan di perjanjian baru. Apa yang akhirnya di Lukas 6, Matius 5, the Beatitudes dan lain sebagainya dikatakan blessed are you, diberkatilah engkau dan lain sebagainya. Betul-betul akhirnya karena kita sering sekali tidak perhatikan bahasa aslinya dan kita hanya baca, hanya dimutilasi saja, kita akhirnya tidak mengerti secara kontekstual dan akhirnya kita mulai ngaco, mulai nggak karu-karuan. Kemudian timbul pelajaran-pelajaran yang betul-betul melecehkan akhirnya arti daripada blessing, dan akhirnya karena kita tidak mengerti, kita hitung-hitungan sama Tuhan. Ada 122 referensi kata berkat di dalam firman Tuhan, khususnya perjanjian baru. Tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun yang konotasi atau hubungannya sama materi. Tidak ada. Dan selama ini kita selalu berpikir bahwa itu semuanya adalah materi. Posisi, kedudukan, harta, jabatan, status, dan lain sebagainya. Dan kita selalu katakan, Tuhan lagi berkati aku, Tuhan lagi berkati dia. Salah. Dan makin kesini saya makin sedih melihat sesama orang percaya yang betul-betul tidak mengerti. Malahan ketika berjumpa dengan hamba Tuhan, ketika ada seminar hamba Tuhan, ketika diajarkan seperti begini, terjadilah debat kusir. Dan saya selalu katakan begini, itu semuanya ada dalam Alkitabmu loh Pak, Bu. Ada loh di situ semuanya. Dipelajari nggak bahasa aslinya? Dilihat nggak? Dan akhirnya manusia tumbuh di dalam kekristenan dan tumbuhnya nggak karu-karuan. Akhirnya hitung-hitungan sama Tuhan. Blessing, Asher, itu arti daripada kata itu adalah diberkati engkau karena engkau mengerti rancangan Tuhan dalam hidupmu untuk mengelola hidup ini dengan sebaik-baiknya. Nggak ada hubungannya sama materi. Makin kita mengerti purpose kita, tujuan kita dalam hidup ini, makin kita mengerti kenapa saya diciptakan sama Tuhan. Itu berkat, itu blessing. Makanya ketika ini dimengerti, saudara akan makin mengerti apa yang Paulus utarakan. Karena yang Paulus katakan itu dalam, dan saya selalu ajak saudara untuk betul-betul ngerti apa yang Paulus katakan. Ini orang adalah orang yang betul-betul orang luar biasa. Dia mempelajari kata demi kata dengan sangat dahsyat. Dan kata-kata yang dia ucapkan itu seringkali maknanya dalamnya luar biasa. Dan seringkali dia bermain dengan kata-kata dan dia hanya ucapkan hanya segelintir-segelintir. Ketika dipelajari bahasa aslinya, wow. Dan Paulus adalah orang yang pandai, yang luar biasa. Dia mengerti tentang kasih karunia, dia mengerti tentang kebenaran yang betul-betul Tuhan siratkan dalam hidupnya. Bekas preman, bekas orang jahat, yang betul-betul mengalami transformasi dalam hidupnya, mengalami kesulitan dalam hidupnya. Saya akhirnya mengaminkan ayat ini. Coba kita baca Roma pasal yang kelima. Ini yang Paulus katakan di ayat yang kedua sampai kelima, mengatakan begini. Roma pasal yang kelima ayat 2 sampai 5, ayat yang sering kali disalahartikan, dan sering kali kita kalau ada masalah kita kembali ke ayat ini dan kita berharap sesuatu yang menurut kita itu baik. Pengharapan di dalam manusia pasti nggak jauh-jauh dari kedagingannya, dan kalau kita menghadapi masalah pasti kita mau masalahnya hilang toh. Kita mau masalahnya nggak ada. Tuhan kalau bisa masalahnya lenyap dari hidupku. Bukan itu artinya. Bukan itu artinya. Coba kita baca ya saudara. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berbegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Berdiri dan bermegah dalam kemuliaan Allah. Berdiri dan bermegah nih bahasa aslinya adalah boasting. Saya bermegah, saya boasting, saya kuat, saya berdiri karena saya tahu ada Tuhan yang di belakang saya. Dan bukan hanya itu saja, ayat 3, kita malah bermegah, boasting, stand up bahasa aslinya, juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini yang luar biasa. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan seringkali pengharapan yang ada di ayat ini kita artikan begini, wow, kalau saya kutip ayat ini, saya ada kesengsaraan, kesulitan hidup, dan ketika saya hadapi masalah saya, tenang aja, kalau jadi orang Kristen pasti masalahnya hilang. Itu pengharapan yang tidak mengecewakan kan Pak? Salah. Terus kita artikan ketika masalahnya hilang, kita bilang gini, aku diberkati. Oh, berkat Tuhan luar biasa ya sama dirimu yang kita ngomong gitu kan. Saudara mau tahu artinya apa? Bermegah di depan kesengsaraan, itu kita kupas dulu satu-satu ya. Bermegah tuh begini, saya ada kesengsaraan, ada kesulitan hidup, dan itu selalu akan menjadi bagian hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Dan ketika itu saya hadapi dalam hidup saya, fokusnya bukan kepada masalahnya akan hilang atau masalahnya berubah. Fokusnya adalah sebenarnya Paulus katakan di sini kepada saudara dan saya. Masalahnya ada, tapi di luar ini semuanya, di akhir daripada ini semuanya, yang penting saudara dan saya yang berubah. Jadi apa? Jadi tekun dan tahan uji. Itu maksudnya. Kalau ditarik lebih dalam lagi, masalahnya mau hilang atau tidak hilang tetap ada di situ. Ya nggak apa-apa. Yang penting saudara dan saya yang berubah. Itu artinya berkat yang sesungguhnya. Kenapa? Saudara dan saya yang ditransformasi. Kita nggak punya kontrol sama apapun yang ada di luar sana, itu kedaulatan Tuhan. Tapi saudara dan saya bisa mengambil keputusan, kita mau berubah atau tidak. Ketika makin cakap kita berubah dan makin luar biasa transformasi terjadi dalam hidup saudara dan saya, dan kita makin mengerti tentang purpose, tujuan Tuhan, rancangan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya, itu berkat. Itu artinya assure. Saya pernah didatangi sama adik saya waktu saya masih SMP, dan waktu saya kelas 3 SMP, dia kelas 6 SD. Adik saya Jesse pernah di sini. Dia datang ke rumah sore-sore, dia nangis di depan saya. Saya tanya, "Kenapa?" Dia dibully sama teman-temannya di kelasnya dia, kelas 6 SD. Saya alumni SD itu. Sebagai kakak saya marah dong. Naik darah. "Siapa yang ganggu kamu?" Itu dia sebut di sekolah. "Tenang aja, besok aku ke sana. Aku bela kamu." Besoknya saya datang ke sekolahnya. Waktu saya mau masuk ke pintu gerbang sekolahnya, saya nggak pernah lupa. Saya ngelihat mukanya dia tuh, dia belum lihat saya. Dia ada di ujung sekolah tuh, mukanya biasa aja kayak orang ketakutan gitu. Tapi waktu dia lihat saya datang, seperti langsung postur tubuh, bahasa tubuhnya berubah. Karena kakaknya datang, alumni situ. Lebih tinggi-tinggi daripada teman-temannya. Dan waktu saya tanya gini sama dia, "Mana anaknya?" Wah, dia langsung merapat ke saya, dia senderin badannya ke saya di belakang sini kan, lebih tinggi dari dia. Dia bilang dengan gagah perkasa, "Tuh orangnya." Tiba-tiba jadi berani. Tiba-tiba seperti ditantang sama dia masalahnya. Itu stand up. Itu bermegah, itu kata bermegah dari situ. Dan saya nggak pernah lupa, saya datengin itu anak. Saya lupa saya ngomong apa sama dia. Intinya pokoknya jangan macam-macam deh lo sama adik gua. Gua alumni sini gitu. Yang saya ingat, saya jitak kepalanya. Tuk, nangis tuh anak. Setelah itu adik saya nggak punya teman, semuanya ketakutan teman sama dia. Ketakutan lihat kakaknya datang. Momen itu saya nggak pernah lupa. Waktu saya baca ayat ini, saya teringat sama cerita itu.
Yang tadinya takut ketika ada kakaknya dia datang, dia itu orangnya. Itu maksudnya kata bermegah. Itu maksudnya yang Paulus maksudkan itu. Ada masalah seperti apapun, aku bermegah di hadapannya. Karena aku tahu Tuhan yang back me up, Tuhan yang ada di belakangku. Aku gak peduli masalahnya ada atau lenyap atau sampai kapanpun tuh masalah tetap ada. Yang penting aku berubah. Yang penting aku tekun dan tahan uji. Itu berkat baru namanya. Makin saudara berubah, makin saudara ditransformasi, itu adalah blessing. Karena saudara sedang dipersiapkan untuk Yerusalem baru. Saudara dipersiapkan untuk pemerintahan yang kekal, yang tidak akan ada habisnya. Ini learning grounds. 70-80 tahun ini adalah masa pembelajaran. Ini saatnya. Dan itu yang Paulus maksudkan. Dan makin kesini makin ngerti, saya makin bilang terima kasih Tuhan. Buka terus kepada saya Tuhan. Adik saya yang satunya lagi bulan lalu kena serangan jantung, saudara. Ini adik saya satu lagi. Seorang pria umurnya 47 tahun. 47 tahun. Bulan lalu saya lagi habis pelayanan di Jakarta, saya dapat kabar dia masuk rumah sakit. Dari rentetan ceritanya betul-betul ini semuanya adalah penyertaan Tuhan memang dalam hidupnya dia. Karena Tuhan belum waktunya untuk dia pulang ke rumah Bapa. Serangan jantung di rumah bisa ada orang. Serangan jantung di rumah bisa ada dokter sebelah rumah yang nganterin dia ke rumah sakit. Udah keplek, udah gak bisa ngapa-ngapain. Di rumah sakit mati 2 menit. Flatline, code blue di UGD. Resusitasi. Puk, mati. Tiba-tiba bangkit lagi. Setelah 2 menit. Dapat napas. Videonya waktu kami videoin, itu matanya masih putih saudara. Udah habis kayak orang mati balik lagi gitu. Dok, itu hari Minggu. Dokternya anak Tuhan lagi ibadah di gereja, dipanggil cepat-cepat datang. Kira-kira jangka waktu 1,5 jam langsung masuk ke ruangan kateterisasi, pasang ring langsung 2. Dek. Saya lihat di screennya, itu arteri jantungnya udah seperti sehelai rambut tipisnya. Dipasang ring langsung kebuka, bas, mengalir darahnya. Dapat kesempatan kedua dari Tuhan. Waktu masuk di ICU saya bisikin, kamu dapat napas dari Tuhan loh. Mengucap syukur ya. 2-3 hari dirawat, setelah itu keluar dari rumah sakit, seminggu setelah itu bisa masuk kerja lagi. Semua keluarga, semua teman kerabat katakan begini, Tuhan baik. Cuman saya yang ngomong begini, kalau kemarin dia mati, Tuhan baik gak? Semua terdiam. Ya itu kan rencana Tuhan. Kita kotak-kotakin Tuhan toh. Kalau Tuhan baik berarti dia sembuh pulang ke rumah. Gimana kalau maksudnya Tuhan begini, aku sembuhkan juga tapi aku gantikan dengan tubuh yang baru, aku panggil dia pulang. Tuhan baik nggak? Tetap baik. Tuhan baik. Apapun yang terjadi, Tuhan baik. Kita terlalu sempit pikiran kita kotak-kotakin Tuhan di situ. Ini case yang paling recent, yang paling yang baru terjadi bulan lalu. Cuman saya yang di situ ngomongin, kalau kemarin meninggal, Tuhan juga baik loh. Kita nggak bisa kotak-kotakin Tuhan. Kita nggak bisa main Tuhan. Kita nggak bisa tawar-tawaran sama Dia. The God that has sovereignty, Tuhan yang punya kedaulatan. Itu maksudnya Paulus. Makanya khotbah seperti begini tidak populer. Karena dipersiapkan untuk menghadapi kesengsaraan hidup, dan kesengsaraan itu selalu ada. Makanya saya terkesima, betul-betul saya sangat suka dengan kesaksian yang diberikan yang selalu bilangnya begini, saya tuh berubah Pak orangnya. Dulu tuh saya begini, saya baru terkesan. Saya gak terkesan sama orang-orang yang dulu saya punya harta ini, sekarang saya diberkati dengan ini Pak, dan saya gak terkesan. Gak ngerti berkat soalnya. Tapi saya sangat terkesan dengan orang bilang begini, dulu Pak saya pemarah loh Pak, sekarang saya dirubahkan Tuhan, saya panjang. Itu berkat. Kamu ngerti itu berkat, transformasi terjadi dalam hidupmu. That is blessing. Makanya kenapa ketika kemarin tahun 2015 Desember kami ada di kota San Diego dan
Berita pertama ketika kami nyalain CNN pagi-pagi, anak-anak belum bangun, saya biasa nyalain CNN untuk lihat berita cuaca gitu ya hari itu. Kami dikejutkan dengan berita breaking news ketika Air Asia jatuh berangkat dari kota Surabaya. Hari itu menjadi hari liburan saya yang paling gak enak, karena langsung saya kepikiran, aduh, kota Surabaya yang saya cintai udah bertahun-tahun setiap bulan ke sini. Jangan-jangan ada orang yang saya kenal dalam pesawat itu, dan benar ada 2 orang yang saya kenal meninggal. Usut punya usut kan ada 40 lebih orang-orang yang katanya orang gereja. Saya nggak tahu dari Betania ada atau tidak. Ada 40-an orang gereja yang ada di dalam pesawat itu, dan semua orang kan mengatakan begini, kan mereka pasti doa Pak sebelum berangkat. Kok Tuhan biarkan terjadi? Ayo, mau ngomong apa coba kalau kayak gitu? Jawaban saya sederhana, jujur, saya bilang begini, nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi apakah engkau tetap bisa bilang bahwa Tuhan itu baik? Itu kedaulatan Tuhan, kita nggak tahu loh. Makanya Sadrak, Mesak, dan Abednego tuh luar biasa. Diperhadapkan dengan tungku api, dibakar hidup-hidup, dihukum matinya seperti itu. Sekarang ditembak mati, dek, langsung hilang. Di Amerika lebih manusiawi lagi, pakai lethal injection, dikasih peracun di tubuhnya seolah-olah seperti dia tertidur kebius tapi meninggal setelah itu. Lebih manusiawi. Ini enggak, dibakar hidup-hidup. Raja Nebukadnezar bilang, kalau kamu tidak menyembah dewa ini, kamu masuk dalam tungku api, dibakar hidup-hidup. Makanya pernyataannya mereka, wah, menggugah hati saya. Coba baca lagi ya, Daniel 3 ayat 17. Daniel 3 ayat 17 dan 18 mengatakan begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Mereka tahu kok Tuhannya sanggup, mereka tahu persis Tuhan mereka sanggup. Maksudnya apa? Sanggup melenyapkan masalah yang ada di depan saya, sanggup melenyapkan kesengsaraan, kesulitan hidup yang ada di depan saya. Tetapi perhatikan ayat berikut ini luar biasa. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak. Ini adalah pernyataan orang yang mengerti kedaulatan Tuhan. Aku tahu Tuhanku sanggup. Tapi ketika dia biarkan ini terjadi, dia izinkan ini terjadi, dan aku nggak ngerti rencana dan rancangan Tuhan dalam perkara ini, apapun boleh terjadi, masalahnya pun tetap ada. Yang penting aku yang berubah. Dan selanjutnya dia katakan, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain, jeblosin aja kami di tungku api. Karena kami nggak peduli apapun itu, walaupun masalahnya tetap ada, kami rela mati bagi dia. Karena apa? Kami sudah berubah. Kami sudah jadi tekun dan tahan uji. Itu maksudnya Paulus. Ketika mereka mengerti tentang hal ini, makanya Paulus katakan begini, pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena apa? Pengharapannya sudah di dalam Kristus. Apapun boleh terjadi Tuhan, yang penting aku ada di dalam rancangan Tuhan, aku ada di dalam rencana Tuhan. Masalahnya tetap ada pun, aku tetap memiliki pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Karena di ujung daripada itu semuanya, mungkin mata jasmaniku belum lihat, pasti ada kepastian, ada kebaikan yang Tuhan sudah siapkan bagi aku. Itu maksudnya. Itu baru namanya berkat, blessing, assure. Itu pengertiannya. Dan kita harus luruskan ini, dan kita harus betul-betul mengerti tentang ini supaya kita nggak sembarangan. Akhirnya di ujung-ujung tahun kita nanti-nantikan berkat daripada Tuhan, yang kita nanti-nantikan materi dan lain sebagainya, kita kecewa sendiri. Dan kita hitung-hitungan sama Tuhan, dan kita kasih syarat dan kondisi sama Tuhan, kita main Tuhan. Kalau Tuhan lakukan A, aku akan lakukan B. Tuhan, kalau aku lakukan ini, Tuhan lakukan itu ya Tuhan. Gak bisa begitu. Itu agamawi. Kekristenan bukan agamawi. Agama diciptakan untuk manusia lakukan sesuatu untuk dapat approval dari Tuhan. Saudara cuman bilang begini, Tuhan, aku percaya kepadamu ya Yesus. Approval terjadi dalam hidup saudara. Saudara langsung ditakdirkan hal yang luar biasa atas hidup saudara, keselamatan dan kekekalan. Makanya kekristenan adalah hubungan, is a dominion. Makanya manusia pertama kali ketika diciptakan bukan diberikan surga pada awalnya. Manusia ketika diberikan pertama diberikan bumi.
untuk didominasi, to have dominion over the earth, untuk mengadakan sebuah otoritas atas kehidupan di dunia ini. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan kehilangan surga, manusia kehilangan otoritas. Makanya dunia penuh dengan kesengsaraan, dan kita harus berjalan selama kita hidup ini 70-80 tahun adalah learning grounds. Mengerti apapun kesengsaraan saya, yang penting saya tekun dan tahan uji. Itu maksudnya. Jadi orang yang luar biasa akhirnya. Makanya kan aneh ya, coba saudara baca Lukas 6 ya. Ini aneh. Masa ada kata berbahagia sama kata diberkati disandingkan dengan sesuatu peristiwa yang gak enak dalam hidup ini? Kan aneh. Cuman ada di firman Tuhan ini, gak ada di buku yang lain. Cuman ada di sini, karena ini pengajaran yang luar biasa yang selalu diajarkan di dalam perjanjian baru. Kata ini adalah kata yang sangat luar biasa. Lukas 6 ayat 20 mengatakan begini. Lukas 6 ayat 20, firman Tuhan katakan begini. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah. Berbahagia di mana? Hai kamu yang miskin, karena kamu yang punya kerajaan Allah. Kan aneh. Kok kata berbahagia disandingkan dengan sesuatu yang tidak enak dalam tanda kutip dalam mata jasmani manusia? Aku nggak mau jadi miskin, Tuhan. Kemudian diulang lagi, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Kata berbahagia di ayat ini artinya adalah blessing, yang artinya adalah makarios. Dalam bahasa Yunaninya adalah bergembiralah ketika engkau menghadapi kesulitan hidup pada hari ini, karena engkau sedang diuji, untuk supaya engkau jadi tekun dan tahan uji. Itu maksudnya. Makanya ketika ada proses dalam hidup ini, nggak apa-apa, berbahagia aja, nanti ujungnya luar biasa. Itu maksudnya. Ayat yang ke 24 mengatakan begini. Lukas 6 ayat 24. Tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ini adalah gambaran orang-orang dunia. Makanya ketika saudara sedang melawan arus dunia ini, ketika saudara belajar kebenaran firman dan saudara lawan arus dunia ini, itu gak enak. Saudara ada ibaratnya ada di atas perahu, dan ketika lawan arus gak mungkin saudara berdiam diri, karena pasti ngikut arus. Arahnya aja udah ke sana, arusnya ke sini nih, saudara arah kapalnya ke sana, udah pasti harus dayung, dan pasti gak enak karena lawan arus toh. Saudara dayung dan saudara dayung, tiba-tiba di dalam kehidupan ini saudara lihat kapal-kapal yang sedang ikut arus. Sebelah kiri, sebelah kanan saudara, lewatlah kehidupan demi kehidupan yang ditunggangi dengan orang-orang dunia yang duduk di atas perahu-perahu itu sambil ongkang-ongkang kaki. Dan mereka ikut arus, dan mereka sama sekali tidak dayung. Mereka tertawa, mereka mengadakan pesta pora yang luar biasa, dan mereka ledek saudara. Ngapain? Bodoh amat kamu. Ngapain? Arahnya ke sana, ngapain ke situ? Dan ketika saudara melihat kehidupan mereka yang enak-enak, kembali lagi kita salah lagi. Kita katakan begini, aduh kenapa ya hidup mereka enak? Kenapa ya mereka diberkati? Udah gak karu-karuan kita. Betul-betul gak ngerti, dan kita bilang, wow enak ya. Lukas 6 mengatakan dengan sangat jelas, celakalah mereka yang pada hari ini mereka tertawa. Karena mereka apa? Maksudnya apa? Bukan gak boleh ketawa, karena mereka gak belajar kebenaran hidup. Mereka tidak dirubahkan secara manusiawi. Makanya ketika saudara hari ini menangis, ketika hari ini saudara sedang melewati masalah dalam apapun kehidupan saudara, rubah doanya, Tuhan ajari aku supaya aku makin tekun dan tahan uji. Tuhan, masalahku ada atau tidak ada, itu kedaulatan Tuhan. Tuhan yang beracara. Yang penting Tuhan, aku ini mau berubah. Ada mungkin di antara saudara yang mempunyai anak yang sedang sakit dan gak sembuh-sembuh. Ada mungkin di antara saudara yang suaminya gak pulang-pulang sampai hari ini. Istri yang tinggalkan saudara, anak yang durhaka sama saudara. Dan saudara doakan sudah bertahun-tahun, dan saudara mulai mungkin kecewa sama Tuhan. Dan saudara mungkin katakan begini, Tuhan kenapa gak dijawab-jawab doaku?
Saya mau beritahu ini kepada saudara. Seringkali berkat itu kemasannya buruk. Seringkali berkat itu kemasannya tidak enak dipandang. Makanya Paulus katakan begini. Coba baca lagi saudara. Lukas 17, bukan Lukas 17. 2 Korintus 12 maksud saya, ayat yang ke-7 dikatakan begini. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 mengatakan begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini Paulus katakan. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Aku sudah berkali-kali berdoa, Tuhan, sembuhkan anakku, kembalikan istri atau suamiku, Tuhan. Aku butuh pekerjaan, Tuhan. Sudah lama aku gak dapat pekerjaan, Tuhan. Ini duri dalam hidupku, Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dengan kata lain, Paulus sudah sadar, aku ini udah doa berkali-kali, tapi gak hilang-hilang ini duri. Dan akhirnya dia sampai kepada suatu kesadaran dan kebenaran, gak apa-apa Tuhan, karena aku tahu di dalam kelemahanku kekuatanmu nyata dalam hidupku. Aku yang berubah Tuhan, aku yang menjadi tekun dan tahan uji, sehingga pengharapanku di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Apapun boleh terjadi Tuhan, masalahku boleh tetap ada. Aku gak tahu sampai kapan ini akan berakhir, tapi apapun yang terjadi, aku tetap akan taat, aku tetap akan setia, aku tetap akan katakan, Tuhan, Engkau baik bagiku. Itu blessing. That is blessing. Hati saya nangis, saudara, karena melihat gereja demi gereja salah pengajaran dan selalu ujung-ujungnya kejar berkat sama kejar mujizat. Lupa bahwa dirinya ini harus diperbaiki. Lupa bahwa saya ini harus tekun dan tahan uji, bermegah di hadapan kesengsaraanku. Itu orang Kristen yang dewasa. Yohanes 9 ayat yang pertama mengatakan begini. Yohanes 9 ayat yang pertama mengatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta? Dan banyak di antara kita yang mengatakan, aku sakit karena ada dosa, aku sakit karena ada kutuk keturunan, dan lain sebagainya. Dan ini yang Tuhan katakan. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Oh dahsyat. Makanya ketika menghadapi kesengsaraan, saya dan istri saya bilang begini, gak apa-apa, yang penting walaupun dengan tangisan, yang penting kita berubah, keluarga kita makin dikuatkan Tuhan, ada pekerjaan yang Tuhan yang luar biasa mau terjadi atas hidup kita. Gak apa-apa, yuk kita jadi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang bukan kejar berkat, bukan kejar mujizat. Malahan ketika 10 orang kusta disembuhkan sama Tuhan, yang kembali cuma 1. Sampai-sampai Tuhan katakan begini, yang lainnya mana? Karena seringkali ketika kita memang belum dewasa, yang kita kejar adalah the gift, pemberian Tuhan. Dan ketika kita dapat, kita lupa sama Tuhannya, kita lupa sama sang pemberi berkat itu. Anak-anak saya waktu masih kecil-kecil, ketika dapat kado ulang tahun atau kado Natal, itu sudah terbiasa, pasti habis dapat kadonya ambil langsung pergi, hilang langsung. Kadonya dibuka, mereka nggak peduli sama saya udah. Dan kami pahami hal itu dan kami ngerti karena mereka masih kecil. Tapi sekarang beda, yang satu sudah 17, satunya 10 tahun. Kemarin yang 10 tahun ulang tahun di bulan April, tanggal 24, saya sudah janjikan dia, karena dia koleksi Lego. Kalau saudara tahu Lego itu adalah ada namanya Lego City gitu ya, ada satu yang tempat markas polisi gitu, Lego polisi. Jadi udah jauh-jauh hari dia udah ngincer, itu nanti ulang tahun aku itu ya Dad gitu. Oke, nanti ulang tahunmu aku kasih itu. Dan waktu saya beliin hadiah itu, saya kasih ke dia, saya nggak pernah lupa dia datengin saya, dia peluk saya.
Dengan mata terpejam dia gini, thank you Dad, thank you. Terus dia tanya lagi, karena dia tahu itu mahal. Bisa bayarnya? Ya bisa lah, kalau enggak kebeli lah ini. Bisa ya, gak apa-apa ya gitu. Karena dia mulai ngerti bahwa itu mahal. Gak apa-apa ya Dad, gak apa-apa. Ini buat kamu urus ya. Kamu jadikan ini koleksimu. Oke, beda. Dia gak kejar gift-nya, dia kejar yang berinya. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran itu, udah mutlak gitu dah. Saya paling suka sama ayat itu. Gak ada habis-habisnya saya kutip ayat itu tiap hari dalam hidup saya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah sound, adalah bunyi yang paling indah dalam telinga saya. Maka segalanya ditambah-tambah, karena kepadamu itu urusan kerajaan surga, bukan urusan saya. Aku mau cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya Tuhan. Makin aku tahu kebenaran, aku hidup merdeka Tuhan. Bebas Tuhan, gak stres. Sampai-sampai walaupun ada masalah pun aku gak akan stres. Karena aku tahu Tuhan, aku yang dirubahkan Tuhan. Masalahnya boleh ada dan tetap ada, aku gak peduli. Yang saya akan tutup dengan cerita ini saudara. Hana adalah seorang yang menanti-nantikan anak. Hana ini menikah dengan seorang yang bernama Elkana. Dan Elkana ini mempunyai dua istri. Yang pertama Hana, dan juga ada yang namanya Penina. Penina ini udah punya anak. Dan Hana ini merindu-rindukan anak. Dan pasti kalau saudara melihat sejarah mereka waktu saat itu, pasti ada rasa cemburu lah. Ketika Penina dan Elkana menimang-nimang anak mereka dan lain sebagainya. Dan dia mulai dari rasa cemburu itu, dari rasa yang tidak enak itu, dia mulai minta juga sama Tuhan. Minta berkat sama Tuhan. Sampai di satu titik, ketika saya membaca cerita ini menggugah hati saya, ketika betul-betul ketika Hananya berubah, baru Tuhan kasih. Ada satu kata di sini yang ketika ditarik bahasa aslinya, ini adalah sebuah kata yang luar biasa. Hana ini masuk berulang kali ke dalam bait Allah. Dan seharusnya kalau perempuan itu harus didampingi sama pria, dia masuk sendiri. Kemudian biasanya bait Allah itu tempat untuk sacrifice, pengorbanan. Ini dia doa syafaat di situ. Dan sampai ditegur sama imam, kamu ngapain sih di sini? Kamu ngapain ada di sini sampai kayak begitu, nangis-nangis gitu. 1 Samuel pertama ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan begini. 1 Samuel pertama ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kata berdirilah itu bahasa aslinya adalah kwon. Kwon itu artinya develop, stand up, and transform. Kata kwon, kata berdiri adalah aku berdiri di hadapan Tuhan karena aku ini berubah. Aku bukan motivasinya untuk dapat berkat itu, pemberian itu, titipan Tuhan itu, tapi aku berdiri di hadapan Tuhan karena aku mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau telah merubahku. Itu kata berdiri maksudnya, kwon. Stand up, to be developed. Karakternya jadi tekun dan tahan uji. Waktu Hana berubah, pemberian Tuhan diberikan dalam hidupnya. Dan ada sebuah kata yang luar biasa dalam firman Tuhan, dikatakan di 1 Samuel pertama ayatnya yang ke 1 Samuel pertama ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan begini. 1 Samuel pertama ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, perhatikan kalimat ini, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Saya percaya Tuhan ingat kepada jemaat Betaninginden karena saudara sudah berubah. Dan ketika saudara berubah, justru perkara besar terus dititipkan dalam hidup saudara. Justru hal-hal besar dititipkan dalam hidup saudara. Dan pada akhirnya Hana diberikan Samuel. Saudara sudah tahu ceritanya. Samuel dibawa ke bait Allah, diserahkan untuk Tuhan. Pemberian Tuhan bukan jadi idolnya lagi, bukan jadi sesuatu yang menjadi dewa baginya.
Tapi pemberian Tuhan itu dia mengerti untuk mengelolanya. Dia serahkan kembali kepada Tuhan. Samuel didedikasikan kembali kepada Tuhan. Perkara besar terus akan diberikan dalam hidup saudara ketika saudara dan saya yang berubah. Jangan gubris masalahnya. Sekarang mulai berdoa, Tuhan, apapun yang terjadi di depan saya, yang penting aku berubah. Terima kasih kalau masalah itu berlalu, tapi kalau tidak, yang penting aku tekun dan tahan uji. Dan sampai kapanpun, aku tetap Tuhan akan terus katakan bahwa pengharapanku di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Tuhan baik bagiku, Tuhan luar biasa bagiku. Mau apapun terjadi Tuhan, dengan bangga aku bisa katakan, Lord, you are so good. Itu blessing, itu berkat. Saudara ngerti. Saudara makin ngerti bahwa ini loh pengelolaan hidup tuh begini. Aku mengerti rancangan Tuhan dalam hidupku. Ini learning grounds. Aku sedang belajar Tuhan. Dan aku dibuat mengerti. Saya berdoa apapun yang saudara alami di tahun ini, di ujung tahun 2017 akan banyak kesaksian keluar dari tempat ini. Karena saudara dirubahkan Tuhan. Saudara menjadi tekun dan tahan uji di hadapan Tuhan kita yang perkasa. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. We give you thanks, oh God. Kami berterima kasih karena kami memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Engkau punya kedaulatan yang luar biasa atas kami. Ajari kami Tuhan kalau kami selama ini salah. Kalau kami selama ini mengejar berkat, mengejar materi Tuhan, mengejar status, mengejar harta Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bukan itu yang Kau mau. Ajari kami Tuhan supaya kami makin tekun dan tahan uji, makin mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kami untuk kami kelola dengan sebaik-baiknya. Ajari kami Tuhan bahwa kami ini berbahagia justru ketika kami menghadapi masalah. Kami ini berbahagia Tuhan justru ketika kami sedang mengalami kesulitan, karena kami sedang ditempa sama Tuhan, kami sedang diajar sama Tuhan, kami sedang diuji sama Tuhan, supaya kami ini Tuhan makin baik, makin terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan pada akhirnya Tuhan kami memiliki pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu stop sampai di sini. Tapi firman Tuhan ini terus Tuhan Engkau ingatkan. Roh Kudus sebagai counselor kami yang agung, ingatkan kami Tuhan. Meteraikan firman ini Tuhan supaya menjadi kehidupan yang nyata, khususnya bagi jemaat Betaningin dan Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu impartasikan berkat-Mu atas mereka, dan mereka akan menangkap ini Tuhan dan menjadikan gaya hidup mereka hari lepas hari. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
malam hari ini Tuhan adakan syukuran. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan Allah dan Raja kita. Mari jemaat buka kedua tanganmu di Bapa Takayara namaku masih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara.